Saya ya, ya mulai aku. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sebelum kita mulai pelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Pada sore hari ini kita akan belajar mengenai manajemen koneksi jaringan. Tujuan dari pembelajaran ini itu untuk mengetahui apa itu pengertian dari manajemen koneksi jaringan, tujuan dan alat jaringan itu apa saja. Langsung saja saya akan share screen untuk menunjukkan presentasi bisa didengarkan dan diperhatikan baik-baik. Jadi saya langsung saja. Manajemen koneksi jaringan. Pengertian koneksi jaringan. Koneksi jaringan adalah hubungan yang terbentuk antara dua atau lebih perangkat komputer atau sistem yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan bertukar data. Dalam konteks teknologi informasi, koneksi jaringan mencakup berbagai hubungan fisik dan lokasi jaringan. Yang pertama, komponen fisik, yaitu perangkat keras hardware, termasuk komputer, server, router, switch, modem, kabel jaringan seperti Ethernet, dan perangkat kabel seperti Wi-Fi access point. Input dan standar yang mengatur bagaimana data ditransmisikan dan diterima. Contohnya yaitu protokol termasuk TCP, IP, HTTP. Sistem pengamatan seperti akses pengendalian dan pemantauan koneksi jaringan untuk data ini mencakup berbagai teknik dan alat yang digunakan untuk mengelola koneksi jaringan, melakukan proses pengelolaan dan pengaturan koneksi antara perangkat jaringan komputer untuk memastikan efisiensi kendala dan keamanan komunikasi data. Hal dirancang untuk mengoptimalkan kinerja jaringan, mengendalikan lalu lintas data, dan memelihara stabilitas koneksi. Dengan menerapkan teknik dan praktik yang tepat dan teratur dapat memastikan bahwa jaringan mereka tetap efisien, aman, dan dapat diandalkan kebutuhan merupakan aspek manajemen koneksi jaringan dapat memastikan bahwa komunikasi data dalam jaringan berjalan dengan efisien, aman, dan andal, mendukung kebutuhan operasional. Berikut adalah beberapa elemen penting dalam manajemen koneksi jaringan. Pertama yaitu bandwidth. Menghindari dari kemacetan dan memastikan kinerja aplikasi yang penting tetap optimal.
Kedua, keamanan jaringan, melindungi data dan perangkat dari ancaman seperti serangan cyber dan akses yang tidak sah melalui penggunaan firewall, enkripsi, dan VPN. Ketiga, pemantauan jaringan menggunakan alat monitoring untuk memantau kinerja jaringan secara real-time, mendeteksi masalah, dan melakukan diagnostik. Keempat, pengaturan koneksi. Mengelola bagaimana data diarahkan melalui jaringan menggunakan protokol routing dan switching. Kelima, manajemen alamat IP. Mengatur dan mengelola alokasi alamat IP menggunakan protokol seperti DHCP dan DNS. Fungsi utama manajemen koneksi jaringan yang pertama itu mengoptimalisasi kinerja, memastikan data dapat bergerak dengan efisien dan cepat melalui jaringan, mengurangi latensi dan paket loss, reliabilitas dan ketersediaan, menjaga agar jaringan tetap beroperasi meskipun terjadi kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak, menerapkan mekanisme failover dan redundansi. 3. Keamanan, melindungi jaringan dari ancaman dan akses yang tidak sah, menerapkan kebijakan keamanan yang ketat. Selanjutnya nomor 4, pengendalian lalu lintas. Mengatur aliran data untuk menghindari kemacetan dan memastikan aplikasi penting memiliki prioritas. Selanjutnya yaitu alat dan teknik dalam manajemen koneksi jaringan. Yang pertama yaitu nomor 1, Quality of Service atau QoS. Teknik untuk mengatur prioritas lalu lintas data berdasarkan jenis aplikasi dan kebutuhan. Kedua, Network Monitoring Tools, alat seperti Nexus, Zabbix, dan Wireshark untuk memantau dan menganalisis kinerja jaringan. Ketiga, Firewall dan VPN, mengontrol akses dan mengamankan data yang dikirim melalui jaringan. Keempat, Traffic Shaping, mengendalikan aliran data untuk memastikan distribusi bandwidth yang adil dan menghindari kemacetan. Selanjutnya yaitu komponen dan konsep kunci dalam manajemen koneksi jaringan. Information Control Protocol atau Internet Protocol. Protokol dasar untuk komunikasi di jaringan internet. UDP, User Datagram Protocol. Protokol komunikasi yang memungkinkan pengiriman pesan tanpa koneksi. Selanjutnya kedua, manajemen bandwidth, QoS, Quality of Service, mekanisme untuk mengatur prioritas lalu lintas jaringan dan teknik untuk mengontrol aliran data untuk menghindari kemacetan dan memastikan kecepatan jaringan yang konsisten. Ketiga, pengaturan koneksi. Routing, proses menentukan jalur terbaik untuk mengirim paket dan data melalui jaringan. Switching, teknik untuk mengarahkan data di dalam jaringan lokal LAN berdasarkan alamat MAC. 4. Keamanan jaringan. Firewall, sistem keamanan yang mengontrol lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. VPN, Virtual Private Network, teknologi yang menciptakan koneksi jaringan yang aman dan transkripsi melalui jaringan publik seperti internet. Nomor 5, pemantauan dan diagnostik, Network Monitoring Tools, alat untuk memantau kinerja jaringan seperti penggunaan bandwidth, latensi, dan uptime. SNMP, Simple Network Management Protocol, protokol untuk mengumpulkan dan mengorganisir informasi tentang perangkat jaringan dan untuk mengkonfigurasi perangkat tersebut. Nomor 6, manajemen alamat IP, DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, protokol untuk memberikan alamat IP secara dinamis kepada perangkat di jaringan. DNS, Domain Name System, sistem untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Selanjutnya itu
Teknik dan alat dalam manajemen koneksi jaringan. Yang pertama adalah load balancing. Menggunakan beberapa server untuk mendistribusikan beban lalu lintas, meningkatkan ketersediaan dan kinerja aplikasi. Kedua, failover. Proses otomatis untuk memindahkan lalu lintas ke jalur atau perangkat cadangan jika terjadi kegagalan pada jalur atau perangkat utama. Selanjutnya itu nomor 3, monitoring tools. Nagios, alat open source untuk memantau perangkat jaringan dan layanan. Wireshark, alat untuk analisis lalu lintas jaringan dan diagnostik masalah. Keempat, configuration management tools. Ansible, Puppet, Chef, alat untuk otomatisasi konfigurasi dan pengelolaan perangkat jaringan. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Ada yang belum mengerti? Ada, Bu. Ya, silakan. Mengapa ya, Bu, manajemen koneksi jaringan itu penting? Ya, terima kasih Mbak Dia. Pertanyaannya mengapa manajemen koneksi jaringan itu penting ya? Manajemen koneksi jaringan penting itu untuk memastikan kelancaran komunikasi antar perangkat, mencegah downtime, menjaga keamanan data, dan memastikan jaringan berfungsi dengan efisien. Tanpa manajemen yang baik, jaringan bisa mengalami kemacetan, gangguan, atau ancaman keamanan. Apakah sudah terjawab, Mbak Dia? Sudah, Bu. Oke, apa ada yang tanyakan lagi? Saya. Ya, silakan, Mbak Ernika. Apa saja alat yang biasa digunakan untuk memanajemen koneksi jaringan? Terima kasih, Mbak Ernika. Jadi alat yang biasa digunakan untuk manajemen koneksi jaringan. Beberapa alat yang Network Management System atau NMS seperti Cisco Prime, SolarWinds, PRTG, Network Monitor, dan perangkat firewall serta router dengan fitur manajemen jaringan bawaan. Alat-alat ini itu membantu pemantauan, konfigurasi, dan diagnosis jaringan. Sudah cukup, Mbak Ernika? Sudah. Oke, saya lanjut lagi ya, teman-teman. Selanjutnya ini tuh praktik terbaik dalam manajemen koneksi jaringan. Yang pertama, desain jaringan yang efisien. Itu merencanakan arsitektur jaringan dengan mempertimbangkan kebutuhan saat ini dan masa depan. Kedua, penyediaan redundasi, menggunakan jalur dan perangkat cadangan untuk meningkatkan keadaan jaringan. Ketiga, pemantauan secara berkala, menggunakan alat pemantauan untuk mendeteksi masalah sebelum menjadi kritis. Keempat, implementasi keamanan yang ketat, menggunakan firewall, VPN, dan metode enkripsi untuk melindungi data dan mencegah akses yang tidak sah. Kelima, pelatihan dan dokumentasi. Melatih tim TI secara terus-menerus dan mendokumentasikan konfigurasi serta perubahan pada jaringan. Selanjutnya, tujuan manajemen koneksi jaringan. Yang pertama, optimalisasi kinerja jaringan, memastikan bahwa data dapat bergerak dengan cepat dan efisien melalui jaringan. Selanjutnya, mengurangi latensi dan meminimalkan packet loss. Kedua, kendala dan ketersediaan, menjaga jaringan agar tetap beroperasi bahkan saat terjadi kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak. Mengimplementasikan mekanisme failover dan load balancing. Ketiga, keamanan jaringan, melindungi data dari akses yang tidak sah dan serangan. Menggunakan firewall, VPN, dan enkripsi data.
Keempat itu pengendalian lalu lintas, mengatur prioritas dan alokasi bandwidth untuk aplikasi dan layanan berbeda. Menerapkan quality of service (QoS) untuk memastikan kinerja aplikasi penting. Berikutnya itu komponen dan teknik dalam manajemen koneksi jaringan. Pertama, protokol jaringan (TCP atau IP, Transmission Control Protocol Internet Protocol), protokol dasar untuk komunikasi di jaringan internet. UDP User Datagram Protocol, protokol tanpa koneksi yang memungkinkan pengiriman pesan cepat tanpa jaringan pengiriman. C. Routing, menentukan jalur terbaik untuk paket data. Switching, mengarahkan data di dalam jaringan lokal berdasarkan alamat MAC. 3. Manajemen bandwidth (QoS), quality of service, mengatur prioritas lalu lintas jaringan. Traffic shaping, mengontrol aliran data untuk mencegah kemacetan. Keempat, keamanan jaringan. Firewall, mengontrol lalu lintas berdasarkan aturan keamanan. VPN, Virtual Private Network, mengamankan koneksi melalui jaringan publik dengan enkripsi. 5. Pemantauan dan diagnostik, network monitoring tools, alat seperti Negius atau Zupic untuk memantau kinerja jaringan. Bersert, alat untuk menganalisis lalu lintas jaringan dan mendiagnosis masalah. Keenam, manajemen alamat IP, DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), memberikan alamat IP secara dinamis. DNS (Domain Name System), menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Praktik terbaik dalam manajemen koneksi jaringan. Desain jaringan yang efisien. Dengan baik mempertimbangkan kebutuhan saat ini dan masa depan. Penyediaan redundasi, menggunakan jalur dan perangkat cadangan untuk meningkatkan keandalan. 3. Pemantauan proaktif, menggunakan alat pemantauan untuk mendeteksi dan menyelesaikan masalah sebelum menjadi kritis. Keempat, keamanan yang ketat, mengimplementasikan kebijakan keamanan yang kuat dan menggunakannya secara konsisten. Kelima, dokumentasi dan pelatihan, mendokumentasikan konfigurasi jaringan dan perubahan yang dilakukan, serta melatih tim TI secara Selanjutnya itu berikut adalah beberapa jenis koneksi jaringan yang umum digunakan dalam berbagai konteks. Yang pertama, koneksi LAN atau Local Area Network. Deskripsi jaringan yang menghubungkan perangkat dalam area geografis terbatas seperti rumah, kantor, atau gedung. Contoh, Ethernet, Wi-Fi. 2. Koneksi WAN, Wide Area Network. Deskripsi jaringan yang menghubungkan perangkat di area geografis yang luas, seringkali menghubungkan beberapa LAN. Contoh internet, jaringan antar kantor di berbagai kota. Ketiga, koneksi MAN, Metropolitan Area Network. Yaitu jaringan yang mencakup area kota atau metropolitan lebih besar dari LAN tapi lebih kecil dari WAN. Contohnya itu jaringan kampus universitas yang tersebar di beberapa lokasi dalam satu kota. Keempat, koneksi PAN, Personal Area Network. Yaitu jaringan pribadi yang menghubungkan perangkat dalam jarak sangat dekat, biasanya beberapa meter, contohnya Bluetooth atau IRDA infrared. Kelima, koneksi WLAN, Wireless Local Area Network, yaitu jaringan LAN yang menggunakan teknologi nirkabel untuk menghubungkan perangkat, contoh Wi-Fi. Koneksi VPN, keenam, yaitu Virtual Private Network, yaitu jaringan virtual yang memungkinkan koneksi aman melalui internet publik dengan enkripsi. Contohnya VPN perusahaan yang digunakan untuk mengakses jaringan internal dari jarak jauh. Ketujuh, koneksi dial-up. Koneksi internet yang menggunakan saluran telepon dan modem untuk menghubungkan ke ISP, contohnya koneksi internet dial-up tradisional.
Ke-8, koneksi broadband. Itu koneksi internet berkecepatan tinggi yang menggunakan kabel DSL atau teknologi serat optik. Contohnya DSL, kabel internet, fiber optik internet. 9, koneksi seluler, yaitu jaringan yang menggunakan teknologi seluler untuk menghubungkan perangkat ke internet. 10, koneksi satelit. Koneksi internet yang menggunakan satelit untuk menghubungkan perangkat di lokasi terpencil. 11, terakhir, koneksi MPLS, Multi Protocol Level Switching. Teknologi jaringan yang mengarahkan data dari satu node jaringan ke node lainnya berdasarkan kabel jalan pendek. Contohnya digunakan oleh perusahaan untuk menghubungkan beberapa kantor dengan jalur data yang andal dan efisien. Oke, selanjutnya saya akan mengirimkan modul, bisa dibaca sendiri ya. Saya kasih waktu 5 menit, setelah itu ada sesi tanya jawab. Silakan dibaca modulnya.
Oke, sudah 5 menit. Sekarang sesi tanya jawab. Apa ada yang bertanya, teman-teman? Silakan Mbak Suci. Oke, izin bertanya, bagaimana cara mengelola koneksi jaringan untuk memastikan kualitas layanan dalam sebuah jaringan yang padat? Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya jawab ya, untuk memastikan QoS dalam jaringan yang padat, manajer jaringan dapat menggunakan teknik seperti prioritasasi lalu lintas, penjadwalan paket, dan manajemen antrian. Penggunaan protokol seperti differentiated untuk jawab. Ya, sudah. Terima kasih. Selanjutnya apa tanya? Ya, apa ada yang tanya lagi? Ya, izin bertanya, Ibu, apa yang dimaksud dengan network address, translation atau NAT, dan bagaimana pengaruhnya terhadap manajemen koneksi jaringan? Ya, terima kasih Mbak Cahya. Uh, yang dimaksud dengan network address translation itu adalah metode yang digunakan untuk multi peer-to-peer atau kepada pengenalan alamat IP asli. Sudah cukup, Mbak? Mbak Cahya? Oh my God. Sudah. Oke, saya rasa sudah cukup pada pertemuan sore hari ini. Saya akhiri. Terima kasih. Terus lagi, Ernika?